Makanya ten monumen Jamiatul Mudzakirin Pusat niku ditulis wangke. At-tasawwufu ruhul Islam. Tasawuf adalah ruhnya Islam. Nek orang Islam tidak masuk ke dalam tarekat, maka tidak mengerti tentang tasawuf. Kalau tidak mengerti tentang tasawuf, maka Islamnya Islam KTP. Mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama warasatul anbiya, wa bil khusus dumateng beliau mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Al-Mukarram, para sesepuh di wilayah Kabupaten Gresik. Yang kami hormati segenap organisasi-organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah di Kabupaten Gresik, wabil khusus Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Kabupaten Gresik. Hadirin wal hadirat, para ibu, para bapak, sedherek-sedherek ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat wujud, telah memberikan nikmat hidup, telah memberikan nikmat kesempatan, telah memberikan nikmat kebutuhan, telah memberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan ditambah satu malih nikmat panjang umur. Amin ya robbal alamin. Niki bulan Saban kinten syukur ya. Donga nyuwun panjang umur soalnya bulan Roh, bulan Saban. Kang nomor kali salawat salam kunjung dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang baik, wasilatul uzma, lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kehidupan Rasulullah adalah contoh yang baik. Kang nomor 3, alhamdulillahirabbil alamin, kepada beliau Mursyid Thariqat Siddiqiyah yang senantiasa mendidik kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya niki termasuk murid-murid yang sami'na wa ta'na,
dan tergolong sebagai murid yang sungguh-sungguh bisa mengamalkan ajaran Thariqah Sidiliyah dengan baik dan sempurna. Para bapak, saudara ibu ingkang kula hormati, mriki kok kadose pun kata sing kipas-kipas. Monggo donga mawon rumiyin nggih kawasaran. Jenengan nyuwun teng pangeran kados sing sampun dipun sampaikan kalih pembawa acara wae. Enten 3 lah. Lebih-lebih niki bulan Saban ditambah nyuwun panjang umur. Jenengan remen kene panjang umur. Panjang umur ditambah manfaat. Panjang umur boten enten manfaate damel napa ngoten nggih. Tapi insya Allah kelolaan panjang sedaya panjang umur pasti manfaat. Soalnya enten mriku enten S3. Kula pirengaken wonten santun silaturahmi santun sedekah. Memang sidikian niku nggih sedekah. Samangke monggo kita mempersiapkan mana supados kawasaran panjenengan kula lan panjenengan sedaya niku estu cepet sampai di hadapan Allah. Pramila dawuhipun Kanjeng Nabi niku ngeten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubul mukmin baitullah. Qulubul mukmin baitullah. Hatinya orang-orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Jadi nek donga pikirane niku dilebetaken ten jerone ati, pun atine ditokne ten kene pikiran. Nggih nek atine metu ten pikiran mlowayang gak karo-karuan. Waduh jam sange niki kok dilukas udan guru ngarit ya. Wedhuse urung tak makani wah macam-macam. Pikirane dilebokno ten jero ati. Monggo bi barakatin umul Quran syai'un lillahi lahu al-fatihah. Para bapak, saudara ibu dengan dimulakan dening Allah Subhanahu wa taala. Wau teng sae sampun dijelasaken disebutaken apa arti hidup tanpa kesadaran. Niku jenengan kaji apa arti hidup tanpa kesadaran. Tapi kula mboten menerangkan masalah apa arti hidup tanpa kesadaran. Perlu kula sampaikan apakah tujuannya Allah menciptakan manusia? Apakah tujuannya Allah menciptakan manusia? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Niki kula padosaken dalil sing cekak-cekak mawon soalnya bapak-bapak itu senengane sing cekak. Nggih. Senengane sing cekak-cekak. Nggih. Nek kedawan tambah panas. Kilo Anda. Dalil ngeten. Ini Al-Quran. Mungkin jenengan padosi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apal ge cekak. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Artosipun mengatakan, apakah kamu mengira wahai manusia bahwa aku menciptakan kamu hanya untuk main-main? Apakah kamu mengira bahwa aku menciptakan kamu semua itu hanya untuk bermain-main? Niku dalile jenengan apalaken. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Ayat ini merupakan sebuah pertanyaan. Siapa yang bertanya?
Yang bertanya itu Allah. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah manusia. Jadi Allah bertanya kepada manusia. Pertanyaan ini, jika yang menjawab niku manusia, maka akan muncullah banyak jawaban yang berbeda. Mungkin enten sing jawab, apa tujuannya pangeran menciptakan menungso? Ya supaya nyambut gawe, ngumpulno harta benda, cek nih dadi wong sing kaya raya. Mungkin enten sing jawab itu. Nek sing jawab wong lanang-lanang benten malih. Mboten ngumpulno donya nek wong lanang biasa ini. Apa tujuannya pangeran menciptakan manusia? Ngumpulno bojo akeh. Soalnya alasannya wong lanang niku nek bojone akeh niku mboten saged mlebu neraka. Mboten saged mlebu neraka. Tapi nek bojone situk, wah iki gampang mlebu neraka. Mulane bapak-bapak jenengan tambah izin masih rondo-rondo gak apa-apa. Kesakno. Ten Kabupaten Jombang niku rondone enten 500. Niku Kabupaten Jombang, kiranya nek Kabupaten Gresik. Jombang niku 500. Corona soalnya. Tuh, tasik men-men. Suwe kabeh munan. Iku Jombang. Niku rek jawabane wong lanang biasa, ya golek wong wedok sing ayu-ayu dikelompokno. Terus enten sing jawab, mungkin Allah Ta'ala menciptakan manusia itu supaya mencari karir, mencari kedudukan. Niku nek menungso sing jawab. Nah, supaya jawaban itu tepat, maka perlu kita tanya kepada yang menciptakan. Kados dene tukang meja. Tukang gawe meja, mejane ditakoni, "Jo meja, kowe digawe meja kanggo apa?" Nggih mboten semerep. Sing semerep niku sing gawe meja. Oh, tak gawe ada TV. Dan supaya semerep jawaban sing pas dan praktis tepat, ini perlu membaca Al-Qur'an. Pramila sangat penting sebagai umat Islam niki saged maca Al-Qur'an. Syukur-syukur nek sak maknane. Jadi tidak hanya maca tapi ngertos maknane sing diwaca. Nah, nek jenengan purun maca teng mriku kepanggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia niki supaya beribadah. Jadi memperbanyak ibadah. Ibadah sing maceme napa mawon. Jadi memperbanyak ibadah. Lajeng napa tujuane ibadah? Tujuan ibadah menurut Al-Qur'an niki supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan gadah imamal mutakin, mursyid tarekat siti iya pramila nggih kedah jadi orang yang bertakwa. Wong duwe imam mutakin kok gak iso dadi wong sing takwa. Menjadi orang yang bertakwa niku menurut Al-Qur'an niki enten dalan secara umum, enten dalan secara khusus, enten dalan secara khusus.
ibadah secara umum sampai kepada takwa niku diterangkan gini Al-Qur'an niku ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, beribadahlah kamu semua, ubudu, kepada Tuhanmu Rabbakum yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang dahulu, artinya orang-orang jauh sebelum kita semua. Lajeng tentuku disebutakan la'alakum tatakun. La'alakum niku masih teka-teki. Mungkin jadi orang yang bertakwa, mungkin tidak jadi orang yang bertakwa. Lu kok tasik ngoten iki? Soalnya kata saniki tiyang niku pengen diwah. Ngertos diwah ya. Wah. Biasa ngoten tiyang-tiyang. Wah, gelange kok gudi dawa. Nah. Padahal bojone gak nyambut gawe lho, tapi kok gelange sakmono ya. Tapi gawene nek pas arisan. Nek pas sembahyang kok gak digawe, tapi nek pas arisan kok digawe. Aneh. Mestine nggih waktu sholat maghrib gelange digawe. Pas arisan gak usah digawe, nggarai dicopet. Niki sing nggarai la'alakum. Mungkin bisa jadi, mungkin tidak bisa jadi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jenengan apalaken nggih, niki jalan umum. Sing nomor kali jalan khusus nenggo sekedhap malih. Saniki pun bulan Saban, sekedhap malih bulan Ramadan. Dipun terangaken ten dene Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Proses menjadi orang yang bertakwa menunggu waktu 1 tahun. 1 tahun 1 bulan di bulan Ramadan. Niki nek jenengan menang apa mawi saniki malaikat kober niku mboten peduli ya, kadang mantun tekok sawah ora dicetot budal. Waduh jange poso koyo malaikat ku teko. Akhirnya boleh sakit proses awake jadi orang yang bertakwa. Itu niku disebutaken ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, barangkali kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Niku jalan umum, jalan khusus. Tunggu 1 tahun. Nggih muga-muga kula lan panjenengan sedaya niku umure tasih dawa menangi Ramadan sampai Ramadan. Syukur nek sampai 120 dikiri jar 120 umure 120. Putune pegel ngomong bae gak mati-mati. Repot tidak. Muga-muga mawon umure panjang kados Syekhona Khalil Bangkalan, pendiri 2 organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, umure pinten 120.
Sapa ngerti kula mangke kanjenengan niku umure 120. Soale sering ngamal wiritan ping 120. Caket napa mboten? Ini nanti dikurangi. 120 dikurangi ya. Niki jalan khusus. Jadi siang puasa, malam tadarus, membaca Al-Quran, terawih. Tujuannya supaya jadi orang yang bertakwa. Nah, sing nomor 3 niki jalan khusus. Tenggene Al-Quran kan jenengan padosi takut Mbah Google. Nah, sing nemen niki seneng pun kenal kali Mbah Google gampil. Kalimatnya ngeten. Wa alzamahum kalimatan takwa. Melazimkan kalimat takwa, mengamalkan kalimat takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi mengamalkan kalimat takwa, tentu kalimatnya menjadi orang yang bertakwa. Sing pertama wau kalimatnya la'alakum. Yang kedua kalimatnya la'alakum. Yang ketiga langsung jadi. Wa alzamahum kalimatan takwa. Nah, kalimat takwa niku macamnya kuat. Termasuk subhanallah niku kalimat takwa. Alhamdulillah kalimat takwa. Allahu Akbar kalimat takwa. La ilaha illallah kalimat takwa. Tapi dari sekian banyak kalimat takwa itu intinya hanya ada 2. Satu kalimat yang bunyinya la ilaha illallah. Itu diterangkan dengan hadis Nabi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wan nabiyuna min qablu la ilaha illallah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utamanya yang diamalkan para nabi-nabi yaitu ucapan la ilaha illallah. Itu paling utama. Nabi ini jumlahnya kuat. Terangkan tenggene hadis niku keterangan dari sahabat Abidan. Niku jumlah nabi ada 124.000 nabi. An Abidarin al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Qala mi'atu alfin wa arba'ata wa isruna alfa. Kamil anbiya. Niku sahabat Abidar itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, berapakah jumlah nabi? Jawab Rasul, ada 124.000 nabi. Semuanya yang paling utama diamalkan afdolu makultu wan nabiyuna min qablu la ilaha illallah. Itu paling utama niki sing mangke jenengan beto. Inti kalimat takwa yang nomor 2 niku kalimat sing unine niku Allah Allah Allah. Niku diterangkan tendene hadis qala Rasulullah SAW, la taqumu sa'atan fil ardi la yuqalu Allah 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 walakiyamu. Barang siapa sesaat di bumi menyebut asma Allah 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 walakiyamu, maka dirinya itu tidak pernah mati. Jenengan tingali, jenengan iki bangkai berjalan nopo hidup. Nah, hidup niku tidak lepas dari kalimat ismuddad. Allah Maha Hidup. Kalau manusia itu hakikatnya mati, maka tidak bisa kembali kepada zat yang maha hidup.
apa yang dikata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu kalimat nafi isbat, dua kalimat ismuddat. Bagaimana cara untuk pengamalannya? Jalan yang ketiga ini yaitu jalan khususul khusus. Ini harus melalui torekot. Di luar torekot macam itu. Jadi supaya bisa mengamalkan dua inti kalimat takwa ini harus melalui torekot. Nah, torekot yang diajarkan adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang sifatnya hati, seluk beluk hati. Kalau tidak masuk ke torekot di kulit tok. Makanya ten monumen Jamiatul Mudzakirin Pusat niku ditulis wagem. At-tasawufu ruhul Islam. Tasawuf adalah ruhnya Islam. Nek orang Islam tidak masuk ke dalam torekot, maka tidak mengerti tentang tasawuf. Kalau tidak mengerti tentang tasawuf, maka Islamnya Islam KTP. Namanya Islam, tapi sebenarnya bukan Islam. Kados tengene Al-Qur'an wa minan nasi yang ngoco. Iku orang munafik. Wa minan nasi mayakulu amanah. Orang munafik ditanya, "Kamu beriman?" Beriman. Tapi jerone gak beriman. Ya. Di dalam torekot niku ada istilah baiat. Nah, mungkin jenengan pun ana sing ngertos masalah baiat. Iku diterangkan teng Al-Qur'an niku innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang datang di hadapanmu Muhammad, yang berbiat kepadamu Muhammad, hakikatnya berbiat kepada. Jadi berbiat kepada Allah. Ini kena ikut terangkan panjang. Soalnya kan utik-utik alam arwah. Mulai tekan inna aradnal amanata ala samawati wal ardi. Allah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Menungso gak ditawari sanggup. Sampai keliku. Kapan-kapan mau. Jadi di dalam torekot ada istilah baik. Dari kata yuba timbul istilah baiat. Jadi dari kata yuba timbul istilah baiat. Apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Mengapa manusia harus bid'ah? Karena manusia itu banyak lupanya. Mulane perlu dibiat. Alhaqumut takasur hatta tumul makobir. Kelupaanmu itu menumpuk. Eling-eling ketika jangan dilebokno nanggone liang kubur. Pramila perlu dibiat soale tutupe kuwata. Tutupe nawa. Nek wong lanang biasa ketutup wajah sing wayu. Biasa
Nggih, sing jalan-jalan bapak-bapak niku biasa ketutup karo rondo teles. Kok ana rondo garing barang. Iki tutupe kuandel macam-macam. Tiang jalur niku mboten nate mikirno duwe, Bu. Sing dipikirno wong ayu wae. Wong ora duwe-duwe ngoten niku nggih lengone nggih anu rambuté dilengani mboten enten lengo sing wangi ya lengo jelantah-jelantah ya. Nggih benteng kali tiang estri niku nriman dari segi sosial gitu, yang istri niku paling tinggi sosial. Tapi zaman saniki niku kata tiang istri sing mboten bersyukur. Nggih. Kata sing mboten bersyukur. Buktine istri kula piyambak. Istri kula niku ajane nggih nek menurut kula nggih pun rada ayu nggih. Nggih. Tapi kadang-kadang ngocah ditambah ngocah. Jadi manusia itu diciptakan paling apik dhewe timbangannya makhluk lainnya manusia. Niku manusia. Timbangannya misalnya jenengan ngocok kali wedhus coba apik pundi. Jenengan ngocok kali sapi, kali jaran. Nggih tetep apik wajahe menungso tapi kok gak nriman. Wonten tiang estri nite yang jare sing mboten enten. Kutu wis apik-apik itu dipageri kawat. Enten ta mboten Bu? Lah nek dipageri kawat nek sikatan piye? Alis penuh apik-apik kandel ya dicukur. Ditoam bae golek buntute wedhus. Lakot kholaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu bentuk yang paling indah. Paling indah. Mboten usah. Terutama ibu-ibu ning belajar percaya diri. Soale kula nate enten lare niku mboten trimo ngoco selpa ditambah selfie. Akhirnya kejegur kawin. Saking asike niku. Nah, selpa dikai selfie. Kejegur kawe. Jadi mengapa manusia harus berbiat? Jadi biat itu bisa diartikan janji. Ya. Jadi manusia itu dijanji male soalnya rumiyin itu pun nate perjanjian itu nate alastu birobikum qalu bala syahidun. Bukankah aku ini Tuhanmu? Menungso jawab qalu bala syahidun. Nah, menyaksikan akhirnya ijab kabul. Artinya tidak ada Tuhan, hanya Allah. Maksudnya ngoten. Jadi la ilaha illallah itu betul-betul ditanamkan menjadi sebuah keyakinan. Dan saat ini kata ngoten. Contohnya jenengan sholat Allahu Akbar dadak eling jangan rawon nang mburi. Jadi pangeran lho, apa rawon iku luwih mulya timbangane aku kok noleh nang rawon. Ya. Iku mulane perlu diat. Ya. Kalimat la ilaha illallah dan kalimat ismudat yang bunyinya Allah, Allah, Allah ini oleh Rasulullah diajarkan di dalam gua Sur. Jadi
Jadi sejarahnya ngeten. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 1 Fil. Tahun 1 Fil. Fil itu artinya gajah. Jadi tahun 1 gajah. Kenapa dinamakan tahun 1 gajah? Karena pada waktu itu ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Ashabul Fil. Tentara Abdullah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, tapi sia-sia karena berbondong-bondong datang burung ababil, burung peritnya. Jadi 1 kerikil di tempatnya di paruh, 2 kerikil ditempatkan di kakinya. Akhirnya tentara Abdullah itu hancur. Peristiwa yang begitu dahsyat itulah lahirnya Muhammad bin Abdullah. Kemudian usia 25 tahun Rasulullah niku menikah dengan seorang perempuan congwang. Namanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Umure 40 tahun. Joko umur selawe menikah dengan seorang perempuan cantik usia 40 tahun. Kemudian pada usia 40 tahun Muhammad Rasulullah mulai berdiam diri di dalam gua Hira. Mulai berdiam diri di dalam gua Hira. Pas genap usia 40 tahun Muhammad bin Abdullah dinobatkan, diangkat menjadi nabi. Pada waktu itu kemudian tahunnya berubah lagi. Yang pertama tahun apa? Tahun Fil, tahun gajah. Ketika pengangkatan nabi, mereka berubah menjadi tahun 1 kenabian. Tahun 1 kenabian Muhammad Rasulullah umur 40 tahun diangkat menjadi nabi. Kemudian dari 1 kenabian sampai kepada 12 kenabian, Rasulullah itu diuji. Apa ujiannya? Isra Mi'raj. Nah, di situ satu-satunya sahabat yang mempercayai adanya Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq. Setelah Isra Mi'raj menjelang 13 kenabian, Rasulullah niku nggak ada keluarga. Jadi dulur-dulure bapake Rasulullah, dulur-dulure Abdullah niku enten sing ada sebuah gedung besar, bangunan gede. Niku namine gedung Darun Nadwa. Tentu seringkali diadakan rapat pertemuan. Ternyata yang isinya setelah pamannya Rasulullah itu meninggal ada hubungannya dengan pembunuhan Rasulullah. Makanya mereka mengumpulkan para perwakilan tokoh-tokoh suku untuk membunuh Rasulullah. Di situ Rasulullah dibisi malaikat, metuwo awakmu nek gak metu iki kok iso dibunuh wong-wong suku-suku Quraisy. Orang-orang kafir akan membunuh kamu. Akhirnya metu. Nah, pada waktu itu Rasulullah di dalam rumah dengan
Sayyidina Ali. Metu bergegas sambil membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahsainahu fahum la yubsir. Pada waktu itu padang pasir dereng enten keramike, jadi kali nyawuk pasir, jadi ini kasih kata pasir. Ternyata di saat keluar, orang-orang yang akan membunuh Rasulullah itu tidak bisa melihat Rasulullah. Kemudian Rasulullah bergegas menuju ke rumah sahabat Abu Bakar. Bersama-sama naik di atas Gunung Sur, di situ menemukan sebuah gua. Namanya Gua Sur. Disitulah Rasulullah membiat sahabat Abu Bakar. Nah, ilmu rohani yang diteteskan kepada sahabat Abu Bakar karena Abu Bakar mempunyai gelar asidik, maka diberi nama Torekot Siddiqiyah. Disitulah diajarkan kalimat la ilaha illallah secara khusus. Disitulah kalimat ismudat diajarkan secara khusus. Nah, diterangkan di Al-Quran itu wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu fi dhatis sudur wa asiru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bi dhatis sudur. Nah, itu enten kalimat wa asiru, enten kalimat awij. Nah, dari situlah maka timbul istilah biat siri, biat jahat. Jadi kalau tidak melalui biat, nah, di dalam biat itu dijelaskan metode pengamalan dan sasaran mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat ismudat Allah Allah Allah. Nah, itu namanya jalan khususul khusus. Jadi jalan khususul khusus itu satu-satunya jalan harus melalui torekot. Nah, buatan menempuh jalan khususul khusus, usia manusia itu terbatas. Belum sampai kepada takwa, kita sudah keduluan berangkat. Ini untuk sementara ini kumaha domin mijing-mijing di sambung malih kalau saya pun kipas-kipas. Kalau kita cekap napa ingkang kula sambatan nyuwun agung pangapunten ingkang sakata-katae anggen kula matur ben menawi enten perintah nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.